Oke, kita lanjut ya. Kakak ini aja dulu. Oke, nomor 12 ya. Nomor 12 ya. Mungkin sebagian sudah paham yang pernah masuk daring sama kakak dulu atau mungkin sama yang lain juga sama. Semuanya ngajar yang baik ya, ngajar yang benar. Kalau ada pun perbedaan sudut pandang mungkin itu sebuah ini ya, kesilapan. Nah, untuk soal figural dengan gambarnya itu memiliki makna gitu ya, atau ada segi emosi. Apa itu Kak emosi? Emosi itu bukan berarti gambarnya itu harus ini aja gitu ya. Jadi emosi itu adalah sesuatu gambarnya yang udah sering kita lihat, yang sudah termindset di kepala kita gitu ya. Sama kayak iklan rokok ya. Kenapa iklan rokok itu terkadang ngelihat di pamflet simpang-simpang lampu merah, kenapa dia nggak ada call to action? Karena dia hanya menanamkan emosi dulu gitu ya, biar tahu gitu. Nah, sama dengan pola figural, kalau punya makna, ingat dalam figural jangan pernah menganggap makna daripada bentuk gambarnya. Oh Kak, ini gambar ular gitu ya, kepalanya di sini. Ini yang terpotong Kak kepalanya. Maka cicak ini juga kepalanya yang terpotong. Nah, berarti kita udah kena jebakan figural gitu ya. Kita udah kena jebak. Jadi gimana maksudnya itu Kak? Kalau atasnya yang terpotong atau terpisah lah bahasanya ya, terjadi perubahan gambar, ingat pola figural itu salah satunya ada terjadi perubahan gambar atau perubahan bentuk di mana ini terpisah. Nah, lebih cocoknya seperti itu. Terpisah di bagian atas, di bagian tengah. Kemudian bagian tengahnya itu berubah warna. Nah, kita satu-satu dulu. Berarti yang terpisah atas, tengah. Jangan pernah berpikir terpisah kepala sama badan. Nah, ini kita kena jebakan figural. Tapi kita lebih kuatnya itu polanya di posisi. Berarti karena atasnya yang terpisah, kita harus lihat ga atasnya yang terpisah berarti di sini. Nah, ini kepalanya yang terpisah. Sedangkan ini kan bawah tidak ada terpisah. Nah, ini bawahnya yang terpisah. Jadi bukan cara berpikir mindsetnya kepala, ekor, kaki, enggak. Tapi atas, sudut, sisi, bawah. Nah, itu. Sehingga yang ini, yang bawahnya ini rata-rata berpisah. Udah pasti nih bukan jawaban. Maka tinggal 2 gitu ya. Nah, kemudian jebakan figural lagi yang lain, analogi emang sangat-sangat paling tinggi jebakannya. Nah, kalau nanti ada soal seperti ini sering ya, soal keluar seperti ini, dan dari hasil tryout yang udah kakak lihat, ya, tiap minggunya sekitar ratusan orang itu ada yang sempat 14.000 ikut TO, ya, rata-rata kejebak gitu. Niar ada yang mau ditanya? Silakan. Atau ketekan angkat tangan? Nggak ada ya? Nah, misal nih, kakak ubah lah nih tintanya hitam ya. Nah, ini sebelum masuk ke sini. Gambar pertama ada lingkaran hitam, Kak, di sini. Tiba-tiba lingkaran hitam tadi itu bergeser ke kanan. Nah, lalu di sini bertambah lingkaran putih lawannya. Tiba-tiba ini ada segitiga putih. Maka jawabannya apa? Banyak sekali yang menjawab ya. Sebentar, kakak kan dulu. Silentkan dulu. Nah, banyak kali soal seperti ini menjawab karena berpikir ini hitam ke kanan. Kalau ini putih, putih tadi ke kiri. Dia akan milih putih kiri dan ini salah. Jadi gimana Kak mindset analogi? Jadi polanya kayak gini, jika gambar pertamanya hitam, gambar keduanya hitam, gambar pertama tadi hitam ke kanan. Berarti gambar yang pertama gesernya ke kanan. Ini gambar pertamanya putih. Berarti pilihlah yang putih geser di kanan. Gitu. Hati-hati ya. Sama dengan ini. Gambar pertama ini hitam, Kak. Berubah nih tengah nih lawannya putih. Maka gambar ini juga sama. Ini semuanya putih. Kita pilih yang tengahnya jadi hitam. Jadi jawabannya E ya, fix E.
Ya, benar. Jawabannya yang benar. Gitu, hati-hati ya di jebakan analogi. Hal paling berbahaya dalam ini adalah kita tidak tahu kita itu salah. Nah, biasanya sama wanita kayak gitu tuh. Dia nggak mau ngasih tahu tuh kita salahnya apa. Pokoknya nggak cocok gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13. Ini maaf nih yang wanita ya, karena kakak kebetulan cowok ya. Oke, lanjut nomor 13, silahkan dijawab dulu. Sudah rata-rata menjawab D, D ya. Fix D. Oke, ada yang B, ada yang A. Oke, kita bahas ya. Nah, ini kalau ada yang berbeda sudut pandangnya agak asik gitu ya. Nah, berarti soal ini jebakannya oke gitu ya. Nah, eh, ini gambar sangat-sangat sederhana ya, tapi kebanyakan dari kita kejebak konsep emosi dalam kehidupan. Mungkin bisa yang suka fisika gitu ya, mengingat ini bidang miring Kak gitu ya. Jadi kalau logikanya Kak, kalau bidang miring jatuh kayak kita main kelereng gitu ya, mantulnya kemari gitu Kak. Nah, maka ini ke sini gitu ya. Berarti kalau ini Kak jatuhnya kan kemari, berarti mantul ke sana, maka rata-rata kebanyakan milih D atau E gitu ya. Nah, selamat kita kejebak nih sama jebakan figural gitu. Kakak tekankan sekali lagi, figural itu adalah soal di mana jangan menerapkan konsep fisika, emosi pada gambar. Nah, pola dia adalah hanya posisi perputaran, pertambahan gambar, perubahan sudutnya, nah itu. Jadi kalau kita lihat fokus nih dulu nih ya, ini bolanya di sini. Dah, tiba-tiba bergeser di sini. Kita jangan berpikir berubahnya tuh jatuh ke bawah gini, jangan. Itu berarti kita menerapkan jatuh konsep fisika. Tidak ada konsep fisika dalam figural. Tapi perputaran gambar ini tadi berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam kemari. Nah, itu polanya. Gitu. Maka kita lihat yang belah sini juga sama, berputar juga kemari. Berarti pilihlah yang bola putihnya di sini. Gitu. Maka yang D dan E langsung nih kita eliminasi. Hati-hati ya. Jebakan figural. Nah, kita lihat lagi nih. Pola yang kedua, ini hitam. Ya, mataharinya. Tapi ingat, kakak bilang matahari biar tahu bentuknya yang mana. Tapi kalau dalam soal figural, jangan pernah memaknain ini matahari. Ini adalah gambar dengan bentuk hitam atau irisan. Tiba-tiba berubah yang tadi hitam bentuknya sama jadi warna lawannya. Karena dalam figural rata-rata hanya hitam putih gitu. Maka kalau putih jadi lawannya hitam. Maka yang putih eliminasi lagi. Menyisakan dua, A dan C gitu ya. Dah. Nah, ketika A dan C kita akan pilih nih yang mana. Kita bisa lihat dari apa? Ya, dari bentuk nih, ya. Bentuk ininya kan. Nah, ini tadi gambar segitiga ini tidak ada perubahan bentuk dan perubahan warna. Berarti ini juga sama nih, nggak ada perubahan bentuk, perubahan warna. Maka jawaban yang mana? Ya, jawabannya yang A gitu.
Panahnya juga sama nih, terjadi perputaran panahnya. Nah, berputar kemari, flip. Jadi jawabannya A. Hati-hati ya. Ini kan ada panahnya nih sedikit. Oke, jadi ternyata jawabannya A. Nah, yang seperti ini kita sering kejebak. Kakak perhatikan dari sekian ribu yang ikut tryout, rata-rata banyak yang kejebak tuh yang model-model pengecoh gini. Tapi kalau soal-soal hot, kalian pada benar-benar semua gitu. Tapi kena soal yang ada jebakan sederhana ya. Iya, benar dapat kulkas. Kulkas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Mana nih? Oke. Sekarang kita masuk ke pola yang lain. Pola ini ya. Oke ya. Masuk. Pola ini adalah pola 9 gambar. Nah, untuk soal seperti ini jangan terlalu diharapkan. Kenapa, Kak? Karena keluarnya dari 100 orang yang tes, paling yang dapat cuma 2 orang. Nah, tapi nggak ada salahnya kita belajar gitu ya. Jadi, sedangkan yang paling banyak polanya itu adalah analogi gambar, kelajuan gambar, dan yang ketiga pola yang berbeda. Ini paling banyak. Tapi ini untuk tambahan. Maka kakak hanya taruh 2 soal ya. Oke, rata-rata udah jawab ya. B, 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 B. Oke. Cepet-cepet nih teman-teman. Semoga bisa ini ya tembus nilai di atas 500 ya. Biar nggak ada lawan gitu. Tinggal berlomba-lomba aja doanya siapa yang lebih kuat gitu ya. Oke. Amin, rekor baru. Nah, kalau 9 gambar petunjuknya banyak gitu ya. Karena petunjuknya banyak, jadi lebih mudah. Nah, biasanya pola 9 gambar itu adalah gambarnya hanya terdiri dari itu saja. Misalnya gambar pertama nih melengkungnya ke bawah. Ini deh lurus, melengkungnya ke atas gitu ya. Kita coba lagi yang barisan 2 nih. Lurus, melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Polanya hanya 3 itu terdiri dari 3 tadi. Melengkung ke bawah, lurus, melengkung ke atas. Ini melengkung ke atas, ini melengkung ke bawah. Maka yang belum ada mana tadi? Iya, yang lurus. Maka yang tidak lurus badannya atau tulang punggungnya buang gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi dari mana yang berbeda kakinya gitu ya. Kakak anggap ini kaki. Gitu. Ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Sedangkan di sini 4, 2, 3. Semuanya terdiri dari 2, 3, dan 4. Maka sudah bisa langsung kita jawab. 3, 4, maka selanjutnya belum mana? Iya, yang 2. Maka E bukan jawaban. Benar ya? Jawabannya B. Nah, 9 gambar ini tergolong mudah. Lanjut nih satu lagi 9 gambar 2 saja. Ya. Soal nomor 15. Ini kayak bentuk-bentuk virus nih. Yang suka bidang kesehatan, yang dulu belajar virus tahu dia nih. Memang kalau virus beda dengan virus COVID, bentuknya bulat gitu ya. Ini virus apa nih dulu ya kita belajar. Oke, silahkan dijawab dulu. Oke, kita bahas ya. Iya, D ya. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini mudah karena kita bisa ngelihat dari ada 3 pola. Ada pola bagian kepala, bagian kakinya, dan bagian tangannya gitu. Ya, jadi kita bisa lihat dulu nih satu-satu ya. Satu-satu jangan sekaligus. Oh, ini segitiga, ini segi 4 kepalanya ya. Ini lingkaran. Maka bawah gitu juga, ini segi 4 lingkaran.
segitiga. Berarti kita tinggal lihat nih yang nggak ada apa nih, lingkaran segitiga. Berarti yang kepalanya kotak gitu ya. Maka ini kepalanya segitiga bukan, ini kepalanya lingkaran bukan, ini kepalanya lingkaran bukan. Menyisakan A dan D. Nah, kita boleh dari sisi tangannya atau dari sisi kakinya boleh. Tangannya lah tadi ya. Ini lurus. Nah, ini melengkung ke atas. Ini melengkung ke bawah. Sama dengan baris kedua, lurus ke bawah atas. Maka ini juga sama, ke bawah, ini lurus, yang belum apa? Melengkung ke bawah. Jadi jawabannya D ya. Betul Naomi. Ini Naomi namanya kayak nama-nama Jepang gitu ya. Emang kelarian dari Jepang gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, masih ada nih. Ini sudah. Dadu juga sudah ya. Dadu juga sudah. Nah, ini pola ini. Ini pola pernah keluar waktu tahun 2019. Cuman sebagai wawasan saja. Dari teman-teman yang ikut sudah tes di Ikatan Dinas, kita tanya tidak ada yang keluar soal ini. Tapi 2019 ada teman kakak yang keluar soal ini. Nggak banyak, cuman 2 gitu ya. Ini namanya pola idiom ya. Idiom gambar gitu. Jadi gampang. Ini level lot level order ini ya, low nih, level lemah soalnya. Kalau yang biasa yang susah tuh hot. Berarti levelnya tinggi. Nah, high gitu ya. Jadi jangan kira hot tuh oh soal hot. Dipikir soal panas gitu ya, soal terupdate, enggak. Soal tingkat kesulitannya tinggi. Oke, kita lanjut nih. Antivirus, antinya gambarnya ini, virusnya gambarnya ini gitu ya. Ini karena sering-sering lagi banyak virus ya, jadi kakak pun ngambil soal yang ada virus-virus gitu ya. Ikatan Cinta, oh sinetron lagi yang digemari emak-emak nih ya kan. Sampai istri saya pun harus ikut saya nonton gitu ya. Ikatan tuh ini, cinta tuh ini, berarti virus cinta, berarti virus ini ya. Cari gambar yang sama 2 itu. Mana? Iya, D ya. Cintanya gambar tidak sama dengan. Ya, jawabannya D. Iya, lagi ngetren kali nih. Korban sinetron nih Kak Mulyani ya kan. Bukan Kak Mulyanya sinetron. Tapi apa? Korban. Karena iya keluarga Pak Mulya suka sinetron. Kan suami yang baik itu nemani pasangannya nonton. Sedap gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke soal berikutnya. Nah, ini baru yang dikatakan level yang berbeda gitu ya. Level yang berbeda. Kenapa, Kak? Karena tertiga gambar kok cuma 2 gitu ya. Nah, sebenarnya nggak 2 gitu, ada 3, cuman ada yang bergabung dia. Ada yang bergabung jadi 1. Soal ini karena nggak banyak keluar, kakak cuma jawab 2. Gitu ya. Oke, silakan dijawab dulu. Tuh kakak batuk. Apa nih ada yang bertanya Kak, minta tolong bahas soal tentang dadu. Soalnya saya join baru hari ini Kak. Oh gitu ya. Boleh habis ini kita bahas dadu sedikit ya. Dadu pun cuma 2 soal. Oke kita bahas kira-kira ada yang udah jawab B ya. Nah pasti bingungnya di mana gitu ya. Pasti bingungnya gini ya. Soal itu sengaja punya pola di mana ada kesamaan kata-kata yang dipilih. Kalau untuk idiom. Apa yang sama? Coba lihat. Positif, positif. Tidak positif COVID, pernah positif hamil. Oh, ini agak serem kata-katanya.
pernah positif hamil. Terus apalagi yang sama gitu ya. Oh ternyata COVID. Nah, kita bedain nih. Itu dulu. Nah, clue-nya di situ. COVID-19. COVID-19. Berarti dua gambar ini adalah kata kunci. Coba lihat gambar baris pertama ini dengan baris kedua. Yang sama tuh positif. Mana yang sama antara pertama dan kedua? Lingkaran. Berarti kita langsung tahu. Gitu ya. Ini dia nih, udah ada petunjuk pun di sini nih. Seharusnya ini nggak ada nih. Ya, positif. Dah. Terus apa lagi? Ini lupa dihapus nih sama yang buat soal. Tapi ini kakak ngajari kuncinya ya. Pak. Yang kedua, setelah positif tadi apa yang lagi yang sama? Oh, ternyata positif lingkaran, kemudian COVID nih. Nah, COVID apa kata kuncinya? Ini bentuknya kayak gini. Maka ini dulu yang kita bereskan. Kata-kata di sini ada apa nih? Positif COVID. Berarti harus ada lingkaran sama bintang banyak ini. Ini bintang banyaknya nggak ada kan? Buang. Ini dua-dua nggak ada. Ini ada 4 nih. Ada 4 nih. Ya kan? Nah, cuman bedanya gambar di sini positif COVID-19 jadi proyek. Ini ngejek siapa nih? Ini jangan sampai direkam nih, bahaya nih ya. Jadi ini nggak ada di atas, maka udah pasti gambarnya nggak mungkin ada yang sama di sini. Ini semuanya kan ada yang sama, nggak mungkin gitu ya. Ini juga semuanya ada yang sama, maka jawabannya B. Ya, ini adalah COVID, ini adalah positif, tanda tambah itu adalah proyek. Nah, sedangkan ini kan gambar baru jadinya tadi. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya B. Oke ya, gitu ya. Kita lanjut ke soal dadu. Tadi ada yang minta dadu ya. Ada yang baru gabung. Nih, dadu ya. Nah, soal dadu adalah soal dengan level tersulit dalam figural. Teman-teman ikatan dinas yang ikut kemarin ada yang keluar 2 soal. Tapi rata-rata dari 100 siswa yang kita tanya, kan kakak punya data nih. Data ini sebenarnya lebih akurat ketimbang kita hanya fokus pada kisi-kisi yang dikasih BKN. Ini kakak jujur-jujur aja nih, pengalaman pedih tahun lalu. BKN bilang, tidak ada soal figural. Maka hampir semua se-Indonesia nggak ada yang belajar figural. Di hari H keluar 10 soal figural. Artinya apa? Jangan 100% percaya kisi-kisi. Bukan panitianya yang salah. Karena panitia yang mengumumkan buat soal, panitia yang mengumumkan soal dengan yang buat soal, kan soalnya rahasia. Panitia yang berbeda gitu. Sama kayak kisah yang teman-teman yang bilang katanya bahasa Indonesia tuh nggak ada gitu ya. Karena nggak ada di kisi-kisi, yang ada TWK, TKP, TIU. Sehingga di kisi-kisi bahasa Indonesia lupa tertulis. Sementara dari soal ikatan dinas yang udah tes, yang polanya sama, panitianya sama-sama BKN, ingat panitia nggak mungkin buat server baru, buat soal baru. Soalnya itu juga. Jadi jangan terlalu fokus pada kisi-kisi BKN. Fokuslah pada teman-teman yang udah tes, itu lebih akurat. Nah, kita jawab soal nih kakak kok ceramah pula gitu ya, nggak apa-apa ya. Biar jangan kejadian kayak teman-teman. Kebetulan kakak kemarin saat tes suka figural, jadi nggak masalah. Tapi teman-teman yang nggak suka figural stres dia, gitu ya. Oke, untuk pola dadu nggak banyak keluar dari 100 orang yang ikut ikatan dinas kemarin dari SKB ya, SKD itu rata-rata yang dapat paling 1 orang gitu ya, nggak semua, 2 orang gitu. Ada teman kakak dapat deret semua gitu. Padahal dia cuma belajar deret aja, berarti kan rezeki dia gitu ya. Itu yang stan. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kalau untuk soal dadu, karena ini level tersulit, kita harus lihat clue. Ini adalah yang namanya susunan, nanti jadinya kotak gitu ya. Maka kata clue yang pertama, ya, kata clue yang pertama itu adalah gambar yang posisinya ini itu 1. Ini nggak boleh berdekatan. Tapi ini soalnya bagus nih. Gambar yang nggak ada gambar nih banyak. Nah nih. Tangga nih levelnya sulit.
gitu ya. Kalau nanti gambar misalnya di sini ada gambar X, di sini Z, di sini N. Jika semuanya ada gambarnya lebih mudah. Tapi kali ini ada 3 buah gambar yang nggak ada gambarnya. Kalau ada gambarnya gampang, misalnya ini X, maka nggak mungkin nih titik akan bersebelahan dengan X. Begitu juga kotak yang di sini ya. Misalnya nih kakak tebalkan sedikit lah. Sama juga kayak ini, sama ini nggak mungkin bersatu. Tapi ini keren yang buat soal ini sama gitu. Nah, maka untuk level yang hot seperti ini harus sering latihan memahami tentang otak kanan. Ini namanya otak kanan ya, yang suka ngitung biasanya agak stres bahas ini. Gitu yang biasanya suka bahas ini adalah orang yang suka seni, orang kreatif gitu ya. Nah, coba perhatikan, kita sederhana dulu nih. Pertama apa yang pengen kita lihat? Kita bisa ngelihat daripada nih kata kuncinya nih ada di sudut. Ya, sudut ini sebelah sudut kiri. Kalau ini ditutup, udah pasti letaknya di sini gitu ya. Oke? Ya, letaknya di sini. Dan letaknya di samping segitiga. Kita eliminasi dulu yang pasti salah. Nah, coba lihat. Ini harus di sisinya lingkaran. Ini lingkaran, nggak di sisinya, melainkan di bawahnya. Ini buang. Gitu ya. Kemudian ini muncul gambar baru nih. Nah, sedangkan tadi kan nggak ada gambar yang kayak gini. Buang. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih, mana lagi nih. Nah, ini tadi ya, kalau kita perhatikan, gambar ini dengan ini bersebelahan, tapi lingkarannya di atas. Ini benar nih. Nah, ini kalau kita, oh ya ini mirip ya, simpan dulu. Ini simpan dulu, eliminasi yang lain dulu. Nah, ini seharusnya ini nempel yang lingkaran, buang ya, gitu. Nah, ini jadi eliminasi yang salah lebih mudah. Ini lingkarannya di sini. Seharusnya lingkaran yang di atas, bagian ini sebelah kiri, gitu ya. Tapi ini terbalik, ini bukan. Kak, jawabannya B. Kak, tetap sulit. Iya, ini emang sangat sulit. Harus membayangkan kita tuh punya kotak, kita potong-potong, kita gabung. Jadi untuk latihannya boleh nih, gunting-gunting gitu ya. Gambar-gambar sendiri, mau bentuknya seperti ini, dilatih gitu. Kalau yang udah paham biasanya membayangkan di kotak itu di pikiran gitu ya. Tukang halu. Oke gitu ya. Oke yang kedua nih, yang kedua. Nah, silakan. Dijawab dulu. Kakak ini dulu ya. Ambil dokumentasi. Sebentar. Oke, kita lanjut. Hmm. Oke, kita bahas jawaban rata-rata E ya. Oke, kita lihat apakah ada jawaban. Pertama kita kata, ini kan ada semua, ini lebih mudah daripada tadi ya. Gambarnya terisi semua. Maka kita lihat dulu nih. Ini sama ini nggak mungkin berdekatan gitu ya. Karena dia terpisahkan gitu. Ada nggak tuh E dan F? Ada nih. Nah, nih buang gitu ya. Itu yang paling mudah kita mengeliminasi dulu gitu ya. Kemudian A, B, C, D itu selalu berderet ya. Kalau seandainya seperti ini berderetnya, ya kalau mereng seperti ini ya juga gini gitu ya. Maka ini yang A bukan. Masa ini A seperti ini, B-nya udah berubah gitu. Seharusnya kalau B seperti ini, A-nya seperti ini. Nah, ini buang gitu ya. D juga sama, A-nya seperti ini. Seharusnya B-nya seperti ini karena dia berderet nih. Nah, buang. Ya udah, ya kan? Sekarang tinggal apa nih?
B dan E. Kalau B, C, D. Iya, C dan D bener ya. C dan D gitu. Tapi F-nya di atas, harusnya F-nya di bawah. Wah, maka jawabannya E gitu ya. Sebenarnya kayak nggak ada nih ya. Ada nih. Oh ya ada nih ya. A-nya dan F terbalik, D-nya iya nggak ada jawaban. Seharusnya D-nya itu kalau dia di atas dan D-nya di samping nih ya. Seharusnya kalau D-nya di samping berarti nggak ada jawaban nih. Seharusnya gambarnya gini. A seperti ini ya. D itu posisinya di samping semua gitu. Nah, tapi paling mendekati emang nih ya. Karena kan D itu bersebelahan sama A. Kalau misal ini kayaknya yang buat gambar sebenarnya menginginkan seperti ini ya. Gini ya. Kalau ini D-nya seperti kalau A-nya tadi D-nya seperti ini, A-nya gini. Nah, ini baru ya. Ya, tapi ini kan tiba-tiba D sama A-nya berlawanan gitu ya. A nyamping, F berbalik. Iya, paling mendekati emang si E gitu ya. F-nya berbalik. Jadi sebenarnya nggak ada jawaban yang benar gitu ya. Tapi ingat, kalau nggak ada jawaban yang benar, ketika kita tanya sama panitia, panitia pasti bilang nggak apa-apa, coba jawab aja dulu, nanti kita lah kasih tahu sama ini kita urus. Tuh nggak diurus gitu. Tapi ini udah ada kunci, maka tebak aja, pilih aja yang mana yang paling mendekati. Karena di setiap soal tuh udah ada poinnya gitu ya. Nah, itu untuk jawab soal PDN, Ikatan Dinas, CPNS, STAN gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang udah sebagian udah ikut PDN berarti ya. Tapi kali ini kita fokus ke CPNS. Nggak ada yang benar ya untuk soal ini, nggak ada yang benar. Makanya nggak ini ya. Oke, kita ada waktu 6 menit lagi. Kita lanjut. Sudah habis semua kah? Oke, dua soal lagi. Nah, mungkin sebagian udah pernah dapat. Ini untuk mengulang nomor 24. Ada dua soal ya. Nomor 23. Dua soal lagi mesti kita padai. Silakan dijawab dulu. B, D, A. Oh, B, A ya. Rata-rata di B, di A. Oke. Kita lanjut ya. Karena waktu kita terbatas, kakak langsung jawab. Nah, kebanyakan berpikir ya, ini adalah jika nanti ini keluar terakhir tahun 2004. Udah lama sekali nggak keluar. Ya, beberapa tahun. Jadi prediksi kakak ini nggak keluar. Cuman untuk karena waktu kita cuman sedikit kita bahas nggak ada salahnya ya. Ini terakhir keluar 2004, 2014. Setelah itu nggak pernah keluar lagi udah berapa tahun gitu ya. Nah ini adalah pola soal Venn namanya ya, diagram Venn. Ya diagram Venn itu pernah nggak dulu belajar ya? Kalau misalnya A itu adalah angka 1, 2, 3 dan B itu adalah angka 3, 4 dan 5. Nah, pasti guru kita dulu mengajarkan ini A, ini B, di mana ini 1, 2, 3 dan ini 4, 5. Apa makna 3? Makna 3 irisan. Ya, dulu irisan lambangnya gini ya, nggak salah. Tapi kita nggak pakai metode matematika, kita hanya menggunakan makna dalam gambar. Irisan itu maknanya dalam figural adalah ya, mananya adalah 3 adalah si A dan 3 adalah si B. Maka si pembuat soal banyak kali nih buat jebakan. Banyak yang berpikir sekolah. Oh ini sekolah. Dalam sekolah ada guru yang ngajar. Dan juga ada murid yang ngajar. Maka kita jawab B. Maka kejebaklah kita pada soal jebakan figural. Ini sebenarnya kata kuncinya simple. Apa itu? Cuman adalah. Nah, apakah sekolah adalah guru? Ya, enggak, berbeda. Sekolah, guru gitu. Apakah guru adalah murid? Ya, enggak, maka jawabannya A. Ya. Jadi kata kuncinya adalah hati-hati, jangan menempati ruang. Nah, soal figural gitu dia. Gitu ya. Oke, untuk lebih oke lagi dia jawabannya A ya. Jawabannya A. Langsung nih, lanjut nih satu lagi. Acer Lenovo laptop.
Acer Lenovo laptop. Oke, kita lanjut ya. Karena waktu kita tinggal 3 menit lagi, mungkin ini pembahasan terakhir ya. Dilanjutkan nanti untuk kelas, sebagian kelas ya. Kakak ada kelas malam jam 19.30 kita akan mempelajari soal geometri ya, geometri, soal aritmatika serta soal tryout yang banyak ditanya di grup gitu ya. Nah, oke, kakak kira tadi sempat bahas, ternyata nggak sempat, berarti nanti malam kita lanjut ya. Bagi member-member yang ikut, boleh. Oke, kita lanjut ya. 2 menit lagi. Acer Lenovo laptop. Ini adalah laptop ya. Apakah Acer itu tergolong laptop? Iya, gitu ya. Ini laptop. Apakah Lenovo tergolong laptop? Iya, gitu kan? Maka rata-rata banyak jawab kalau nggak BD. Lupa ternyata. Lupa apa? Tidak semua Acer itu laptop. Nah, tidak semua Lenovo itu laptop. Kalau Lenovo oke lah, ada HP ya. Tapi kalau Acer ada nggak? Selain Acer tuh laptop ada nggak? Ada ternyata. Apa itu Kak? Chargernya. Nah, ya, charger laptop itu kan bukan laptop. Hati-hati ya. Berarti jawabannya ini. HP juga ada. Oh, ada juga HP Acer ya. Oh iya iya, kakak yang berarti nggak ini ya, kurang update gitu. Jadi jawabannya apa? Sebagian laptop, sebagiannya bukan laptop. Jadi jawabannya gitu ya. Iya, benar-benar benar. Oke, eh, terima kasih. Pertemuan kita sudah selesai. Sepertinya 2 sesi saja ya. Semoga bermanfaat ya. Kakak ambil dokumentasinya terakhir, print screen-nya. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.